Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan pelajaran kita Muqaddimah fi Ushul Tafsir Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Dan sekarang masuk di fase yang baru, menjelaskan tentang jenis kedua dari dua jenis perselisihan dalam tafsir. Di mana disebutkan jenis yang pertama yaitu perselisihan bila nakal pemungkinan. Bisa lihat dimakan di kitab itu halaman 38. Kemudian disebutkan faslun fi naw'il ikhtilaf. Naw'il ikhtilaf. Pesan Pak. Poin-poinnya kedua. Fi naw'il ikhtilaf fi tafsir. Tentang ikhtilaf dalam tafsir. Pertama, al-mustanadi ila naql, yang bersandar kepada penukilan yang kita sudah baca pada lebar, wa ila tariqil istidlal, yang kedua ini akan metode pendalilan. Ya, bukan penukilan tapi metode pendalilan. Paham ini? Dan ini subhanallah pembahasan yang sangat penting. Ya, tidak kalah pentingnya dengan yang jenis pertama kemarin. Karena di sini Ahlul Bidah bermain. Ya. Di sini mereka bermain. Pelintir yang sana sini. Ya, nanti beliau akan uraikan ya. Saya kasih kode saja. Beliau akan rinci. Ya. Jadi mereka itu Ahlul Bidah yakin dituduh sesuatu baru cari lagi. Ini akan mungkin dulu. Ya. Ini menyelisih bila mereka paling kemana. Mereka pembahasan. Jadi ada nafasnya begini diarahkan. Ini dari sisi tariqil Islam. Jadi di sini tidak ada di sini tentang penukilan sudah. Karena sudah di jenis yang pertama. Ya, paham ini? Paham ini beliau penyelebar di jenis yang pertama tentang penukilan. Sini tidak ada lagi. Sini metode pendalilan. Paham ini? Tidak ada ayat. Begini. Bagaimana? Apa tafsir? Nah, di sini nampak jelas thariqah ahli bidah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Paham ini? Baik. Sekarang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Qala musannif rahimallahu ta'ala Syekh Al-Islam rahimallahu ta'ala. Siapa namanya? Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah. Faslun fil naw'i tsani al-khilaful waqi'u fit tafsir min jihatil istidlali. Kata beliau rahimahullah, Ahmad bin Halim ibn Abdul Salam Ibnu Taimiyah fi an-naw'i tsani. Pasal penjelasan tentang jenis yang kedua. Jenis khilaf fi tafsir. Ya, yang pertama yaitu khilaf yang sandarannya an-naql, penukilan. Sekarang al-khilaful waqi'u fi tafsiri min jihatil istidlal, yang terjadi dalam tafsir dari sisi istidlal, metode pendalilan. Istadalla yastadillu istidlal. Paham ini? Bagaimana pendalilan dengan apa? Metode pendalilan dengan ayat-ayat Al-Quran. Paham ini? Tafsirkan begini, ini dalil ini, keyakinan ini, dalilnya ini, terus baca. Wa amma naw'u tsani min mustada'il ikhtilafi wa huwa ma yu'lamu bil istidlali la bin naqli. Di sini dikatakan saya
syarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini apa kalimatnya, wa amma nau'us tsani min sababayil ikhtilaf, bukan mustad ya, beda sedikit ya, orangnya sama sababai tadi mustanadai ikhtilaf bahwa وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل terus فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدث بعد تفصيل الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان. Perhatikan, wa amma nau'us tsani min mustanadayil ikhtilaf, adapun jenis yang kedua dari dua saran ikhtilaf, itu maksudnya pasalnya sebelum ya, dua jenis ikhtilaf dalam tafsir ya. Yang pertama ya sarannya nakal, ini ma wa huwa ma yu'lamu bil istidlal la bin naql, mana ini bisa diketahui dengan istidlal, dengan metode pendalilan, bukan dengan penukil. So ini kata Syekh, fahata aktsaru ma fi al-khata' min jihatan, mana ini kebanyakan kesalahan terjadi pada jenis ini dari dua arah ya, dari dua arah, dua sisi, dua pihak. Paham ini? Hadasata, ingat jihatan nakirah setelah jum. Hadasata yang mana dua sisi kekeliruan ini ya, yang kembalinya kepada tarik istidlal ini hadasata, dan hadas terjadi muncul ba'da tafsir sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan. Jadi jangan salah baca, ini muncul setelah tafsirnya para sahabat, para tabi'in wa tabi'ihim. Apa ini tabi'ihim? Tabi'u tabi'in. Dan tabi'i ini jamak mudzakkar salim, dibuang nunnya karena dia mudhaf, adalah tabi'i. Jadi tabi'i begitu maksudnya ya, tabi'i sama ini ihsan. Jadi ini tiga masa yang ditazkiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa dalilnya, Ahmad? Khairun nas qarni, manusia yang terbaik itu yang ada di zaman itu para sahabat radhiyallahu anhum. Terus tsumma alladziina yalunhum, kemudian orang setelahnya siapa? Tabi'in. Benar siapa? Tsumma alladziina yalunhum. Dua kali, satu dua kali. Kemudian orang yang mengikuti mereka apa setelahnya, itu tabi'un tabi'in. Dan dari nama ini jamaah sekalian, tabi'in sebenarnya ini pelajaran penting kita itu dalam beragama ya, tidak usah repot-repot ya, bikin sesuatu yang baru ya, tidak ada dibikin-bikin, ikut saja. Coba lihat generasi yang mulia ini diberi gelar apa? Tabi'in. Tabi isim fa'il, tabi'a yatba'u. Itu apa? Mengikuti. Ikut saja. Sama itu di mana? Sentral. Di sini sentral. Ikut saja. Kalau begitu buka Google Map, ikut rambu-rambu, ikut saja. Selesai. Ngapain kok buka Google Map? Apa itu orang jelaskan di depan muka ikut. Gimana sih? Bisa pahami, itu jalan di dunia, jalan dalam beragama yang tidak kelihatan. Ya, ini makna begitu, kelihatan jalan kelihatan. Sampai ikut saja tabi'in, dengan catatan satu syarat ihsan, dengan ihsan. Jadi ini muncul setelah apa? Setelah tiga generasi yang mulia, al-mufaddal. Bisa ini? Di sini perhatikan Syekh Abdul Rahman Al-Hakimi rahimahullah
Dan antum kalau baca juga mata saya dari tadi itu baca lama sekali saya baca sampai ke belakang. Saya cari, kita cari ini jihatain tidak dapat. Memang beliau tidak sebutkan. Misalnya ini, jadi kebanyakan kesalahan terjadi pada istidlal ini, metode pendalilan ini dari dua sisi, dua arah yang mana beliau sendiri di matan itu tidak jelas. Dalam artian beliau tidak sebutkan secara rinci ini jihad al-ula, ini jihad asal. Tapi beliau rahimahullah Syekh Abdul Rahman beliau menyebutkan, dan ini akan mirip dengan rincian beliau setelahnya. Pertama, jihad yang pertama, perhatikan ini dari istidlal ya, ini kekeliruan yang terjadi setelah 3 generasi utama ini. Dua jihad yang pertama, ya'taqidu thumma yastadil, annahu ya'taqidu thumma yastadil. Ya. Kata Syekh, lam yadhkur ilal an, sampai sekarang kata Syekh Rahman, Syekhul Islam tidak menyebutkan jihad ini apa. Tapi beliau jelaskan. Jihad yang pertama ya'taqid thumma yastadil. Orang meyakini dulu sesuatu. Kayak ini secara umum ini, secara umum dulu. Jangan dulu istiwa berbeda. Dia meyakini sesuatu dulu. Kemudian dia cari dalil. Ini di antara kebiasaannya orang-orang ahli bidah. Dia yakini dulu ini kayak kita sesuatu. Walaupun ini asalnya umum ya. Kita juga tidak boleh seperti itu. Walaupun kebetulan ujung-ujungnya tidak boleh. Tak balik. Ini terbalik. Jadi dia meyakini sesuatu dulu. Dia istidlal dulu, baru dia cari dari apa yang menguatkan keyakinan, ya, pendapat. Satu. Ya, ini jihad yang pertama. Jihad yang kedua, annahu yastadillu bil ayat ala ghairi muradillahi ta'ala. Yang kedua dia ada ayat. Ya, dia tidak meyakini sesuatu dulu, nada. Dia, non. Tidak ada apa. Ada ayat. Dia beristidlal dengan ayat ini tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ada muradillah. Allah inginkan A, makna ayat A jelas. Dia ambil ayat ini, dia inginkan, dia bilang ini maknanya B, C dan seterusnya. Tidak ada ide ini sebelumnya, tapi dia pahami lagi begitu. Bahasa Inggris. Selain dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Karena kenapa? Kita kan sudah sebutkan, itu Al-Quran turun. Penjelasannya itu bukan tibyana likulli syai' dan makna-makna yang semisal, itu penjelasan dari Nabi, itu bukan hanya penjelasan apa? Dari sisi lafaznya, tajwidnya, qiraatnya, bahkan dari sisi makna dan kandungan. Bisa ini? Ini pelajari orang Arab. Kita lagi langsung mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling paham tentang. Dan ini tidak dia. Ada ayat, dia berdalil dengan ayat, tapi ada ghairi muradin. Ya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan ayat. Siapa ini dua. Ini dua jihad. Yang mana ini muncul kapan? Setelah bukan ini beliau katakan tafsir. Setelah tafsirnya para sahabat Nabi dan tabi'in tadi. Bila tentunya muncul di zaman sahabat masih hidup. Ya, sahabat masih hidup itu sudah muncul. Bid'ah. Paham ini? Bukan bid'ah amaliyah yang pertama muncul apa? Amaliyah. Ibadah, zikir jamaah. Ya. Oleh Imam Muslim Mas'ud radhiyallahu anhu. Belum lagi baju Nabi Usam yang bidana beliau. Maksudnya baru-baru Nabi meninggal atau sudah bikin. Kalau bid'ah iktibarnya ya, sebagai menyebutkan bid'ah rafidhah. Ya. Apa ya rafidhah? Kemudian sebagai menyebutkan apa? Qadariyah. Ya. Al-amru unuf. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu setelah terjadi. Dia nafikan ilmu. Ini dikafirkan oleh Allah. Apa? Pertama kali pun. Baik. Lanjut.
فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين. سبحان الله. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين. Jadi ini dua jihad ini yang keliru tadi, metode pendalilan yang naudzubillah yang sangat berbahaya. Pahami dia berdalil meyakini baru berdalil atau dia berdalil dengan ayat tapi tidak sesuai dengan apa yang Allah ingin. Dua ini kata ini kan muncul setelah tafsirnya para sahabat tabi'in. Kata beliau fa inna tafsir, sesungguhnya tafsir allati yuzkaru fiha kalam haula sirfan, yang mana di dalam tafsir tersebut disebutkan kalam haula, sahabat tabi'in dan tabi'in. Jadi ada tafsir yang memang ditulis ya, ini mampu ya, thariqahnya memang mampu. Disebutkan situ ucapan para sahabat tentang ayat ini, ucapan tabi'in, itu saja. Sirfan kata Syekh. Tapi sirfan artinya ghairu mamzud. Itu murni, tidak tercampur dengan yang lain. Murni hanya ucapan para ulama, para sahabat tabi'in. Kata Syekh, tafsir yang model begini, sebutkan contohnya, itu la yakadu yujadu fiha syai'un min hatainil jihatayn. Hampir tidak pernah ditemukan, tidak pernah didapati pada tafsir tersebut sesuatu sedikit pun dari dua jihad ini. Yaitu apa? Ada sahabat atau tabi'in dia meyakini dulu baru cari dalil, atau dia berdalil dengan ayat kemudian tidak sesuai dengan apa yang Allah ingatkan. Dia nak kau gampang, tidak akan kau dapat selama-lamanya. Karena mereka itu ditarbiyah, dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membangun agama di atas Al-Quran dan Sunnah. Bukan meyakini dulu, beragama dulu, baru cari dalil. Bikin acara dulu, bikin begini dulu, baru cari pada ini, contoh ini. Atau dia berdalil ayat hadis, atau dia cari ayat hadis, tapi dia inginkan, dia maknakan tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat dari Nabi. Tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para tabi'in dari sahabat. Tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh tabi'in dari para tabi'in, guru-guru mereka. Nah, ini yang banyak. Tidak ada kata. Ya, tidak ada. Apa contohnya tafsir yang seperti ini? Jadi dalamnya terdapat kalam para ulama, para sahabat tabi'in sirfan, itu murni, tanpa tercampur dengan yang lain, apalagi bid'ah, ya. Karena sudah disebutkan kemarin jenis tafsir, beberapa tafsir ya, dalamnya terdapat apa? Banyak hadis, maudhu' dan seterusnya. Ya, Arab, al-Muqtad. Ya. Apa itu? Pikiran itu ada yang seperti hati-hati. Terus. Mithlu tafsir Abdul Razzaq wa Waqi'. وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. Seperti tafsirnya Abdul Razzaq Ibn Hammam Ibn Nafi' Al-Himyari As-San'ani. Ini ma'ruf ya. Kemana dulu kisahnya ini, orang kalau mau datang belajar tempat beliau ini di Yaman, di San'a. Mau dapat air di jalan ya. Mau dapat air di daerah beliau itu harus jalan-jalan. Air ya, air yang biasa kita mau berat. Tapi bersama itu orang datang, termasuk Imam bin Hanbal rahimahullah, Abdul Razzaq bin Imam. Siapa ini? Sudah mengambil dari Ibnu Jurayj, Ibnu Syahid, Hasan, Thawr bin Muzi, Ma'mar, bin Rashid, Malik. Terus sebelumnya Waqi' gurunya Imam Syafi'i. Tuh. Syafi'i ila Waqi' suahib bila Waqi' wa'alamani anna al-ilma nurun wa nurullah ila yu'ta la yudani li'as. Subhanallah.
saya keluhkan kepada wakil, kata Imam Syafi'i, disebutkan bait ini kepada beliau. Saya keluhkan ya hafalanku kepada wakil. Maksudnya jeleknya hafalanku, lambatnya. Maka beliau menuntut bimbing saya farsyadani ila khamsi ma'asi. Bila langkah saya bimbing saya nasihati saya dosa-dosa. Dan dia kasih tahu saya bahwasanya ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi ini Waki' bin Jarrah ya, rahimahullah. Terus Abad ibn Humaid. Abad ibn Humaid ibn Nasr al-Kissi. Ini gurunya Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi. Beliau juga mengambil dari siapa? Ali bin Asim, Muhammad bin Bishir dan Abdul Razak sendiri. Ini muridnya Abdul Razak As-Sun'ani. Ini gurunya Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi. Wa Abdurrahman ibn Ibrahim. Wa mithlu tafsir al-Imam Ahmad wa Ishaq bani Rahawayhi wa Baqi bani Makhlad wa Abi Bakr bani Munziri wa Sufyan bani Uyainah wa Sunaidin wa bani Jaririn wa bani Abi Hatim. Tadi itu Sunaid namanya Al-Husain ibn Dawud. Sunaid nama beliau Ibn Dawud. Itu Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Hanbal itu kakeknya ya. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ayahnya bin Abdullah bin Bukain. Kadang disebutkan ke kakek sama. Ibnu Taimiyah kakeknya di atas itu. Ibnu Taimiyah itu kakek di atas, jauh di atas. Paham ini? Sufyan Ma'ruf Abu Bakar artinya akan sebutan namanya. Abu Bakar siapa? Ibnu terus wa Abi Sa'id al-Ashajji wa Abi Abdullah bin beliau Abdullah bin Sa'id. Terus wa Abi Abdullah bin Majah wa Bani Mardawaihi. Ini tafsir mereka ini jenisnya apa tadi? Allati yudhkar fiha kalamuha tafsir yang disebutnya kalam dari sahabat, tabi'in, tabi'in murni, tidak ada campuran. Ya, misalnya itu di komentar di syarah ini, di tafsir ini bahkan ya disebutkan ayat, disebutkan sanad, ucapan sahabat. Sana ucapan tadi, sana ucapan begitu saja. Ya. Paham ini? Semoga oleh Syekh Abdul Rahman. Kenapa mereka ini mengarang tafsir khusus tentang ya, tafsir para salaf dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau wal hamil lahum mereka. Ya, jadi Pak ulama ini sebagian saja. Menurut mereka melakukan ini, maupun tafsir dari para sahabat dan tabi'in itu ketika mereka melihat ahlul bid'ah yufassiruna al-Qur'ana bi ahwa'ihim. Tatkala mereka melihat ahlul bid'ah menafsirkan Al-Qur'an dengan hawa-hawa nafsu mereka. Mereka kepada yang bukan maknanya. Paham ini perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun mengumpul hal tersebut. Saya paham ini. Mereka mencukupkan diri dengan menukil tanpa istilah kami kasih pak tidak cukup itu murni itu dibilang tak silman itu
tidak menjelaskan ya untuk menghantam ya ahlul bidah yang menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu. Tidak seperti itu para sahabat memahami, tidak seperti itu paham ini para tabi'in memahami, tabi'in paham ini. Terus ihdahuma qaumun i'taqadu ma'aniya thumma aradu hamla al-fadhil qur'ani 'alaiha. ini mungkin kepada siapa? Kepada Biha yang tadi ya, Biha yang tadi. Yang pertama kaum, sekelompok orang i'taqadu ma'aniya, meyakini dulu ini makna-makna hidayahnya sebenarnya. Ini cuma kalau hamlah al-fadhil Quran. Kemudian dia ingin mereka ingin membawa dalam atas makna tersebut. Jadi dia yakini sesuatu dulu. Oh makna ini sampai baru dia cari dalilnya. Pak maksudnya berarti asalnya tidak ada, tidak ada dalilnya. Dia bikin yakin dulu Allah begini. Apa dalilnya? Maksudnya dicoba. Oh ini coba. Ini. Nah ini kalau kita tidak begitu orang sama. Jadi kalian itu mau apa? Di dunia yang itu mau ke suatu tujuan itu cari coba. Sama merasa begitu. Ya. Mau ke sentral, coba dulu di kanan dulu. Coba yang sangat tunggu libur. Kalian kos. Lalu kamu sentral. Jadi sesuatu cari kan. Atau kalau perlu bahasa kasarnya bikin dia apa kok sampai sentral. Sentral rasakan bikin ya. Lah hilang. Jadi meyakini sesuatu apa? Yang kedua, Wastaniyatu qaumun nasarul Qur'ana bi mujarradi ma yutawwahu an yuridahu bi kalamihi man kana minan natiqina bil lughatil arabi min ghairi nazarin ila al mutakallimi bil Qur'ani wal munzali alaihi wal munazzali alaihi wal muqatabi bihi. Nah, ini yang kedua. Kebalikannya. Saya tak terlalu terjemahkan supaya tidak pusing, perhatikan. Kalau saya terjemah kalian terlihat pasti pusing. Begini. Kelompok kedua ini satu kaum, mereka menafsirkan Al-Quran ya, paham ini dengan melihat lafaznya saja. Ada sisi bahasa ya, untuk lafaz tersebut tanpa min ghairi nazar, tanpa melihat kepada siapa mutakallim bil Quran, siapa yang berbicara dengan Al-Quran, itu Allah Subhanahu wa taala. Siapa wal munazzal alaihi, siapa, tanpa melihat kondisi siapa yang diturunkan kepada Al-Quran itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tanpa melihat al-mukhatabi yang dikitab dengan Al-Quran itu. Ini sudah ada lafaz sisi begini, sudah ada yang pakai. Kita arahkan tadi ke pihak yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Rahman, yaitu mereka itu ada ayat, mereka tidak yakin apa-apa dulu, tak ada masalah, tapi dia ambil ayat, ada ayat, dia tafsirkan semaunya ya, dengan melihat lafaz saja tanpa memperhatikan apa cocok ini ya, Allah inginkan begitu. Jangan saya tanya, bagaimana kita cocokkan, kita pastikan Allah inginkan ini atau tidak. Ini kan bahasanya ala muradillah, Allah inginkan. Kenapa sekali? Kok susah? Tidak pernah kita bicara sama Allah, tidak pernah kita ngobrol sama Allah, tidak pernah kita begini. Ini betul itu, betul. Antara kita dengan Allah ada siapa? Siapa? Ada Rasulullah. Rasulullah diam-diam saja tidak. Dia jelaskan ini ayat kepada para
sahabat, para sahabat jelaskan kepada tadi, terus sampai ke kita. Guru-guru kita jelaskan. Ya, mereka juga ambil dari guru terus. Itu sana kita sambung-sambung. Jawabannya. Ada sana Sahih Bukhari dan seterusnya, kita para ulama. Itu jangan kira dengan lafaznya saja, itu dengan maknanya. Ya. Khususnya kita akidah itu enggak mungkin. Ini orang Khawarij, orang dikasih sanad begitu saja. Ya, dikasih ke sanad kita pakai sanad, misalnya intikad Imam Bukhari, kasih sanad orangnya Khawarij. Bagaimana dia mau? Ya. Cuma formalitas ya mungkin saja, tapi karena dari sisi apa? Sanad dalam sisi pemahaman. Nah, memang susah di zaman sekarang itu sanad-sanad apa jadi apa? Misalnya kira ini apa? Paham ini? Bisa paham ya? Jadi kita cocokkan ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan, Nabi inginkan itu dengan melacak ini. Adakah para salaf yang memahami seperti oleh karena itu tafsir yang tadi disebutkan itu mempermudah kita. Ya, itu jangan kira ada faedahnya disebutkan itu maksudnya itu kok ini kamu mau cari ya komentar para salaf khususnya 3 generasi pertama ini ya tentang ayat ini surah ini seterusnya cari di tafsir mereka, tafsir yang tafsir yang Wahid, Ahmad bin Humaid, Ibrahim, Imam Ahmad dan seterusnya. Soalnya jadi ini kaum yang kedua menafsirkan cuman ya melihat lafaznya saja. Ya, tanpa memperhatikan 3 faktor tadi. Ya, terus فالأولون رأوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. Orang-orang yang pertama, siapa yang maksud? Itu tadi ya, ihdahuma. Siapa ini? Bisa juga kita pahami di sini, maksudnya ihdahuma sini itu kembali ke jihatain tadi. Ya, jihatain. Walaupun di syarat tadi kita sebutkan, maksudnya beliau tidak menyebutkan sampai ya pemerintah secara ini jelas jihatain terus. Tapi dari sini nampak, ya nampak apa makna dari jihatain yang atau hadatsata pada tafsir sahabat. Sama ini. Jadi fal awalun itu yang kelompok pertama. Apa modelnya? Ra'ul makna. Mereka hanya memperhatikan makna. Maksudnya apa? Tetapkan makna dulu baru cari dah. Makna dulu, tetapkan makna baru cari dah. Mereka cuma memperhatikan makna. Yang mereka ra'u, yang mereka pandang. Yang mereka lihat ini makna. Tanpa melihat kepada apa yang semestinya lafal-lafal Al-Quran diarahkan kepada dalil dan penjelasan. Misalnya ayatnya jelas arahnya ke sini. Tidak, karena dia terbalik cara berpikir. Dia yakini makna dulu, baru dia cari lagi. Jadi walaupun ayatnya asalnya maknanya untuk ini, dia tetap pakai itu ayat. Ya, tetap dia pakai itu ayat. Padahal tidak seperti itu ayatnya. Nah, yang kedua, wal akhiruna ra'u mujarrad al-lafzi wa ma yajudu indahum an yurida bihi al-arabiyyu min ghairi nadharin ila ma yasluhu lil mutakallimi bihi wa siyaqil kalami. Adapun yang kedua wal akhirun itu itulah tadi ra'u mujarrad al-lafz. Mereka hanya memperhatikan lafaznya saja. Ya, dan apa yang yajudu indahum an yurida bihi al-arabi. Apa yang mereka boleh orang Arab itu menginginkan hal tersebut. Maksudnya ada sisi lugah. Ya, ada sisi bahasa. Kalau Syekh Abdul Rahman Al-Adani rahimahullah mencontohkan ini. Ada satu kata, ini punya 5 makna. Ya, punya 5 makna. Nah, sekarang bagaimana kita duduk dengan 5 makna? Kan tentunya kita lihat Korina kan dikasih apa ini. Tapi dia tidak. Sudah 5 makna ditetapkan A, B, O, makna D atau makna E, langsung saja tanpa melihat. Ya, siapa ini? Apa dia jadi korina ini? Gimana kondisi ketika itu dan seterusnya. Baik. Ini kelompok yang kedua. Min ghairi nadharin ila ma yasluh, tanpa melihat kepada apa yang cocok, yang pantas
untuk al-mutakallim bihi wa siyaqil kalam, untuk yang berbicara ya dengannya itu dengan Al-Quran dan siyaqil kalam dan konteks kalam. Paham ini? Itu seperti mereka berdalil ya, paham ini? Ya, laisa kamitslihi syai'un. Paham ini aja akan sebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah syarahnya. Mereka gunakan laisa kamitslihi syai'un untuk apa? Melakukan ta'til. Ya, ta'til. Paling kita punya keyakinan apa? Tanzihun bila kita sebutkan Allah, bahwasanya Allah tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Cuma bukan berarti kau tolak semua nama atau semua sifat atau kebanyakan sifat kau tetapkan seperti itu. Ya, bisa memilih. Bayangkan dia pakai ayat. Ya, lafaznya jelas. Ya, oh Allah tidak serupa. Oh ini berarti ayat. Diarahkan kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ini kelompok yang kedua. Kalau tadi apa? Yakini dulu, ya tetapkan dulu makna baru cari dah. Kalau ini tidak ada dia yakin sesuatu, ada dalil, tapi langsung dia paham. Tapi ya, pahami salah. Ini bilang gagal paham salah. Disepahami walaupun dua-duanya ini salah ya. Dan yang kedua ini ya. Ini juga banyak kita dapat. Ada ayatnya, ada hadis. Oleh karena itu jangan heran ya, kalau ada ahlul bid'ah ya menyebutkan tentang bid'ahnya, mendukung dengan menyebutkan ayat Al-Quran dan Sunnah itu untuk mendukung bid'ah. Jangan heran, karena di sini dia pahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsu diarahkan. Termasuk khawarij, jangan kira ada dalilnya, banyak dalilnya. Ya, ayat hadis sama ini. Jangan baca ya buku teroris, jangan ya. Itu bukunya Imam Samudra, bukunya siapa yang nulis buku itu dua ayat hadis kalam ulama. Ngeri. Ya, itu penuh dengan syubhat. Tapi kaidahnya apa? Kalau ada ahlul bid'ah pakai ayat Al-Quran atau sunnah hadis, maka kata di situ ada bantahan untuk mereka. Di situ ada bantahan untuk mereka. Coba ini para ulama, ya. Paham? Karena pasti salah paham, pasti. Tak mungkin ayat Al-Quran mendukung bid'ah, mendukung kesesatan, ya, mengarahkan kita kepada neraka. Ini gambaran globalnya ini. Sebelum nanti beliau rinci apa lebih jelas, paham ini permasalahan ini. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.